Salam, saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang, kita akan menyembah Yesus. Dan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Dan kita dimenangkan. Ketika nanti kita pulang, kita mau berkat-berkat yang luar biasa di tempat ini. Oleh karena itu, mari kenaikan pujian. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan saat ku menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan katakan Tuhan, bekerjalah pagi hari ini Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Saat ku memujimu, Kau bertakhta di atas pujian. Ku angkat rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Saat ku sembah Kau hadir di sini. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa di atas pujian ada kuasa yang luar biasa. Di atas pujian membebaskan kita. Kita percayakan semuanya itu. Dan di tengah-tengah ini Dia hadir di tempat kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku angkat hatiku. Oh, haleluya Yesus, terima kasih. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasa. Kita katakan sekali lagi, saat ku sembah, haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Nanti Pastor Giselle berdoa untuk kita semua. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menghantar kami tiba dengan selamat di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Kau telah memberikan kami hari yang begitu baik. Terima kasih. Kami akan segera memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati setiap hati, baik secara onsite maupun online, Haleluya. sehingga dalam kehidupan kami memuliakan Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah dan menikmati firman Tuhan. Pujilah Tuhan, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan benar hari ini. Kita merasakan kuasanya. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kita akan pujian kita. Yang kedua, Kau tak pernah tinggalkan besertaku setiap kali. Kau tak pernah tinggalkan beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyata
bersama-sama. Ketika nama Dia, Kau tak pernah tinggalkan. Haleluya. Tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, Allah pelindungku, kepastian hidupku. kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janjimu selalu, Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetap dijanji, selalu nyata. janjimu, haleluya. Janjimu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetap dijanji, selalu nyata dalam dirimu. Janjimu selalu, haleluya. Janjimu selalu ada bagiku, selalu dalam hidupku. Kau tak ingkari, tetap dijanji, selalu nyatalah janjimu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa janji Allah tepat pada waktunya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sebentar kita akan membawakan persembahan. Bapa kami yang baik, kasih Tuhan Kau telah kumpulkan kami di sini Tuhan tanpa kekurangan satu apapun ya Bapa. Tuhan sebentar kali lagi kami akan bersembahan ya Bapa. Berkati tangan-tangan memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi ya Bapa. Haleluya. Yesus. Berikan hati kami Tuhan, hati yang ingin memberi kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita percaya akan semua itu. Allah baik untuk kita semua. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat persembahannya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan renungkan pujian ini dan kita akan berkat firman Tuhan. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizatnya dan dia mengerti. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terkadang kita merasa, Haleluya Yesus. tak ada jalan terbuka, tak ada Lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizatnya dan dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Persoalan yang
agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepadamu Yesus. Sampai mukjizat nyata dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dia mengerti, Haleluya. dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi, sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya. Amin. Sampai mukjizat menjadi nyata. Sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ini yang kau inginkan Tuhan, agar kita percaya terus apapun yang terjadi, sampai kapanpun yang terjadi dalam persoalan kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, agar kita percaya ada jalan keluar dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan firman-Nya akan ditaburkan menjadi kekuatan kami Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat nyata terus tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Gisela. Kami persilakan. Selamat pagi. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu memberikan pertolongan pada bagian yang ketiga. Bapak Ibu, di Yohanes yang ke-14 ayat ke-15 sampai ke-17. Ayat yang ke-15 ini salah satu ayat andalan guru sekolah minggu kalau kasih ayat hafalan ya. Kita sama-sama berdiri yuk. Kita baca ayat ini bersama-sama dari alamatnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Silahkan duduk. Berbahagialah yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Yang amin sedikit. Saya pelan-pelan sengaja. Menyimak atau tidak itu ya terserah Bapak Ibu ya. Kita hari ini masuk dalam poin yang ketiga. Roh Kudus memberikan pertolongan, lanjut. Nah, ini dia, penghibur di kala duka. Sebagai manusia yang hidup, ya udah dikeluarin, gak apa-apa deh, gak apa-apa, stop aja, stop. Jangan dilanjutin dulu. Sebagai orang yang hidup, setuju gak dengan pernyataan ini? Kalau yang di online mungkin dia ada di sini. Tidak semua persoalan hidup bisa diselesaikan. Setuju nggak? Setuju aja orang saya yang di depan. Kadang-kadang ketika kita mengalami permasalahan hidup gitu ya, sampai kita meninggal pun tetap nggak selesai. Benar nggak? Betul, giliran sekarang betul. Oke, ini mengartikan bahwa, boleh lanjut Jer, tidak secara otomatis selesai, benar ya. Karena apalagi sekarang kita sudah dekat Tuhan, tetap aja permasalahan hidup tetap ada, benar nggak? Bukan cuma ada, tapi nggak selalu segera selesai secara otomatis. Jadi keuntungannya ikut Tuhan tuh apa sih? Toh kita juga masih mengalami masalah. Toh waktu saya rajin pelayanan juga masalah datangnya enggak satu-satu tapi rombongan. Jadi keuntungan jadi anak Tuhan tuh apa? Di sini Roh Kudus yang bekerja. Bertahan dan memberikan kita penghiburan dan sukacita. Keuntungannya jadi orang yang percaya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan memberikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa berkarya dalam kehidupan kita. Berkaryanya bagaimana? Enggak selalu menyelesaikan, enggak. Bertahan aja dulu, bertahan dulu, dan memberikan penghiburan dan sukacita. Yang pertama kita akan lihat, apa sih yang dikasih Roh Kudus? Penghiburan seperti apa? Hati yang gembira. Penghiburan dengan memberikan kita hati yang gembira. Gelas itu kalau kita minum kita isi air, benar ya? Kalau kita isi air, biasanya sampai penuh atau sedikit di bawah penuh gitu kan ya. Supaya kita bisa glok-glok-glok yang banyak biar lega, biar nggak haus lagi. Nah, Roh Kudus bekerja bukan dari luar. Kalau air yang kita tuang, itu airnya dari luar. Ya kan? Kalau air kita tuang, airnya dari luar. Tapi Roh Kudus bekerja dari dalam. Bapak Ibu pernah lihat sumber air atau enggak? Sumber air kan, apalagi kalau yang kayak Luper Lapindo itu ya, kan dia membual ya bahasanya ya. Dia ke atas gitu ya, bukan air mancur tapi dia ada sumber di bawahnya gitu ya. Seperti itulah Roh Kudus bekerja, bukan dari luar tapi dia bekerja dari dalam hati kita. Memberikan apa? Memberikan penghiburan dengan sukacita. Kita buka sama-sama dalam Amsal yang ke-17, ayat yang ke-22. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Roh Kudus memberikan hati yang gembira agar kita dapat melewati kesukaran. Termasuk di dalamnya bukan cuma kesukaran doang, tantangan hidup, apalagi sih penyakit misalnya,
Mungkin ada Bapak Ibu yang punya sakit, kira-kira tidak akan sembuh, kira-kira. Banyak ya sekarang, apalagi makin kesini makin banyak penyakit yang lucu-lucu dan aneh gitu ya. Bisa jadi penyakitnya nggak sembuh, tapi kita bisa bertahan, itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ada yang amin? Mantap. Hati yang gembira membuat kita bisa melewati tantangan berbagai itu double ya. Melewati tantangan dan halangan dalam kehidupan kita. Tapi bukan sembarang obat. Ya, benar kan? Bukan sembarang obat. Harus ada yang di belakangnya nih. Obat yang manjur. Obat yang manjur untuk berbagai penyakit dan tantangan hidup. Sebenarnya ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran itu datangnya dari luar atau dari dalam? Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Dari luar dong. Kalau dari dalam berarti sumbernya udah salah kalau itu. Jangan dari dalam dong. Ketika kita punya Roh Kudus yang bekerja dari dalam hati kita, tantangan di luar itu gimana bahasanya ya? Tidak bisa menutupi karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang membual dari hati kita. Jadi yang harus kita lakukan bukan susah menyebutkannya ini. Bukan kitanya heboh sendiri, tapi kita biarkan Roh Kudus yang bekerja dari dalam hati kita. Mau tantangan apa sih kira-kira yang bikin kita sakit kepala gitu misalnya. Contoh deh. Pekerjaan gitu ya. Kalau udah pekerjaan yang terlalu hebatnya terus mulai sakit badan atau kalau kita kerja dari pagi sampai sore, pekerjaan Roh Kudus itu dari dalam kehidupan kita tuh capeknya tetap dirasa nggak? Tetap capek, tapi kita merasakan hati kita tuh penuh gitu. Gimana ya rasanya ya? Capek tapi kita excited gitu loh. Karena punya Roh Kudus tadi. Obat yang manjur. Roh Kudus itu buat kita obat yang manjur, bekerja dari dalam. Next. Yang kedua, di poin 3, bukan yang kedua dari keseluruhan ya. Roh Kudus menghibur kita dengan memberikan hati yang penuh sukacita. Hati yang gembira dan penuh sukacita itu beda ya. Nah, Bapak Ibu tahu ya, kalau sukacita itu adalah buah roh. Paulus sangat menekankan bahwa sukacita itu harus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita agar sukacita itu selalu diam di dalam hati kita. Kita sama-sama buka di dalam Filipi yang keempat, ayat yang ke-6. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini sebenarnya ayat yang sangat kontradiktif gitu ya. Nggak boleh khawatir, tapi di sini dibilangin suruh sukacita. Kenapa begitu? Karena biasanya kita suka mikirin hal-hal yang 90% nggak jadi kenyataan. Yang sekarang kita sebut dengan khawatir. Di sini dikatakan, sampaikan yang kita mau kepada Tuhan dengan
kekuatan dan ketabahan menghadapi kesukaran hidup, sukacita yang Tuhan kasih itu gak akan hilang. Sukacita itu menguatkan kita, menambahkan, dan ini yang penting, yang di bawah, sumber kekuatan dari Tuhan. Sukacita itu adalah sumber kekuatan dari Tuhan. Kita omongin sama-sama yuk, sukacita, sumber kekuatan dari Tuhan. Yes. Nah, dengan bersukacita, kita akan dapat berbuat kebaikan walaupun kita lagi dalam persoalan hidup. Ini suatu hal yang istimewa. Istimewa tuh beda dari yang lain gitu ya. Ketika kita mengalami permasalahan hidup, kita dapat berbuat kebaikan dengan sukacita. Gunanya apa sih? Ketika kita dalam keadaan yang baik gitu ya, kita nolongin orang itu suatu hal yang sangat mudah. Benar nggak? Ketika kita punya 10, orang minta 1 ya gampang kita kasih. Kecuali kalau yang pelit ya. Itu sih ya coret. Kita semua jalan mulus, semua baik, kerjaan baik, hidup baik, keluarga baik, lagi happy semua. Orang datang minta tolong, easy, kita kasih, kita bantuin. Tetapi ketika keadaan sulit, contoh ketika kita dalam kesulitan keuangan misalnya, keluarga kita nggak lagi baik-baik aja, ya namanya juga keluarga ya, 1001 ceritanya gitu kan. Berbuat baik, ada orang datang minta tolong, itu bukan suatu hal yang mudah kalau menurut saya. Mau boro-boro nolongin orang gak kepikiran lah ya. Boro-boro nolongin orang, saya aja ribet. Ngapain mikirin orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita bahkan dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang sulit, kita tetap berbuat baik, itu bisa memberikan sukacita. Nah ini ada satu pernyataan bahasanya gitu dari seorang psikolog UI, ada sumbernya di bawah sana. Setiap manusia punya mekanisme secara otomatis. Jika memberi sesuatu kepada orang lain, maka akan timbul dalam diri perasaan senang dan bahagia. Ini menurut psikolog. Kalau menurut psikolog, kita lagi pokoknya dalam satu keadaan gitu ya, terus kita kasih sesuatu sama orang lain, di sana dibilang dari dalam diri kita ada perasaan senang dan bahagia. Ini bukan firman Tuhan. Ya, dicatat baik-baik, ini bukan firman Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan tadi, mau keadaan apapun, kita tetap bantuin orang. Kita tetap tolong orang. Dan itu akan membawa kita, memberikan kita sukacita. Mirip nggak? Ternyata orang di dunia aja nggak ngajarin kayak gitu. Gitu ya. Ternyata orang di dunia ngajarin kayak gitu. Dan firman Tuhan, mungkin dia baca firman Tuhan juga kali ya, saya juga nggak kenal orangnya gitu ya. Mungkin dia baca juga mungkin ya. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam keadaan apapun kita harus berbuat baik. Dalam Filipi tadi dibilang jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nah, sukacita ini menyingkirkan kekhawatiran. Gimana caranya? Ketika kita penuh dengan sukacita, kita nggak punya tempat lagi buat yang namanya khawatir. Dan keyakinan bahwa Allah itu peduli pada hidup kita, yakin bahwa Allah tetap mendampingi kita
dan siap menolong, membuat sukacita itu semakin melimpah gitu ya, semakin deras gitu kalau bahasa air terjun gitu ya. Kalau air terjun deras gitu kan dari bawah. Kalau sukacita tuh dari hati kita tuh semakin penuh, sehingga kita udah nggak punya tempat lagi buat mikirin ini belum, itu belum, masalah ini nggak kelar, aduh pusing masalah itu, kontrakan belum dibayar, tetap bekerja, tetap. Tapi kita, apa ya bahasanya kalau sukacita tuh excited gitu, melakukan apapun tuh penuh semangat gitu ya. Sukacita menyingkirkan kekhawatiran. Yuk katakan sama-sama. Sukacita menyingkirkan kekhawatiran. Amin. Lebih banyak yang amin, banyak yang khawatir ternyata. Perlu sukacita lebih banyak nih. Next, poin yang keempat, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, orang percaya, yaitu menolong kita dalam berdoa. Bapak Ibu yang sudah lebih jauh senior dari saya gitu ya, dari zaman kecil pasti juga mungkin bahkan sebelum Bapak Ibu kenal Tuhan, selalu kita diajarkan oleh orang tua atau oleh orang yang lebih tua, lebih senior, untuk berbicara kepada Tuhan atau sesuatu yang kuasanya lebih besar dari kita. Ya. Mau kepercayaan apapun, mau animisme kayak dinamisme kayak Kristen, Muslim, Buddha, Hindu atau Yudaisme atau apapun, semua mengajarkan kita sebagai manusia harus berdoa, berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Dalam hal ini sebagai orang percaya kita diajarkan berdoa kepada Tuhan. Gimana sih berdoa? Saya bilang kalau masih ada orang Kristen yang tanya gimana caranya berdoa, yang benar aja gitu ya, suruh balik lagi ke sekolah minggu, belajar lagi gitu. Karena berdoa itu menurut firman Tuhan sesuatu hal yang mudah, yaitu cuma ngomong sama Tuhan yang kita sembah, selesai. Bentuknya nggak harus kata-kata yang puitis atau kayak bikin sajak lagu gitu misalnya ya. Yang keren tuh tulisan lagu-lagu tuh Yovie Widianto gitu kan, tulisannya cakep tuh, bisa jadi lagu. Atau Pongki Prasetyo gitu kan, tulisannya bisa jadi lagu. Oh kalau yang Kristennya, tadi yang itu dari luar ya, dari sekuler. Kalau yang Kristennya siapa ya? Jonathan Prawira, banyak tuh lagunya kan yang kita nyanyiin, itu semua ditulis. Itu semua nggak harus kayak gitu kita berdoa gitu loh. Kita berdoa ya kayak kita ngomong sama teman misalnya. Kita berdoa, kita ngomong sama orang tua kita misalnya. Karena berdoa pada dasarnya adalah menyampaikan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Yang dalam hati kita misalnya kita lagi apa? Lagi khawatir. Ya kita bilang, Tuhan saya khawatir. Atau misalnya lagi happy. Karena misalnya baru dapat kangtau gitu ya. Tuhan saya baru dapat kangtau, happy banget. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Nggak ada masalah. Itu berdoa bukan? Buat saya itu berdoa. Semudah itu. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang mampu menyampaikan isi hatinya pada Tuhan. Ada yang setuju? Kadang-kadang kita sendiri udah ceritanya ini nih, ambil waktu set. Mungkin di kamar gitu ya, nggak harus di pojokan. Kesian amat di pojokan main gitu ya. Jongkok, enggak. Itu jokes anak muda, maaf ya Bapak Ibu. Kita ambil waktu sendirian, begitu kita duduk, terus kita bingung mau ngomong apa. Sering kayak gitu enggak?
biasanya ketika kita nggak bisa menyampaikan apapun, kita lagi hidupnya penuh dengan beban. Kayak berat banget hidup gitu ya. Bukan masalah merangkai katanya, tapi kayaknya kalau saya sulit Tuhan. Nggak selalu kita bisa merangkai kata, nggak usah yang bagus-bagus juga gitu ya. Karena kita merasa beban hidup kita tuh terlalu berat, terlalu bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Nah, dalam Roma yang ke-8, ayat yang ke-26 sampai ke-28, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-26 tadi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Next slide. Nah, nih, kata kuncinya ini, Roh membantu. Katakan sama-sama yuk, Roh membantu. Roh ini tuh maksudnya Roh Kudus ya Bapak Ibu. Roh Kudus itu membantu. Parakletos, ingat ya, waktu beberapa minggu yang lalu juga sering diucapkan gitu, Parakletos itu, Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos, melaksanakan karyanya dengan membantu. Kadang-kadang kita tuh kayak gini, misalnya ada teman kita sakit, dirawat gitu, terus nanti dia bilang gini, doain gua ya biar cepat sembuh. Pernah kayak gitu nggak? Ketika kita dimintain tolong buat doain teman kita, dan kita melakukan yang dia mintain tolong, kita itu udah jadi parakletos. Sesimpel itu gitu ya. Jadi semudah itu parakletos itu apa sih gitu. Nah, jadi kita pun bisa jadi parakletos. Ketika kita lemah, ketika kita punya beban hidup yang berat banget, sampai doa juga kayaknya, ya itu tadi ya, begitu duduk, aduh, nggak tahu mau ngomong apa deh. Disinilah parakletos bekerja. Disinilah Roh Kudus bekerja. Panjang ini. Roh Kudus berkarya dengan menyampaikan beban hidup dan keluhan hati Bapak Ibu, teman-teman, dan saya kepada Allah. Tugasnya Roh Kudus jadi ini nih. Kenapa kita harus punya Roh Kudus? Supaya dia bisa bekerja dari hati kita untuk bantuin kita ngomong ke Tuhan. Apa sih yang diomongin? Yang pertama ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus, karena dia hidup di dalam hati kita, yakin? Kalau nggak yakin ya kayaknya kita perlu mengulangin lagi. Roh Kudus mengerti hidup Bapak Ibu Saudara, mengerti hidup saya, dia tahu kita lagi susah, dan dia nggak diem-diem aja. Kalau kita punya teman baik gitu ya, kita tahu dia lagi susah,
Masa kita liatin, lihat aja coba. Emangnya kayak gitu kan? Enggak. Kita aja kalau ngelihat teman kita susah, kita mau bantuin, benar nggak? Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus bantu kita. Bantunya tuh apa sih? Membantu menyampaikan beban dan keluhan hidup kita dengan bahasa yang langsung dimengerti oleh Bapa. Roh Kudus menyampaikan kepada Allah dengan bahasa yang langsung dimengerti Bapa. Itu yang pertama, menyampaikan keluhan-keluhan yang bahkan kita nggak tahu cara ngomongnya gimana. Itu tugasnya Roh Kudus, karyanya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, Allah mengetahui maksud roh. Nah, ini yang penting. Kalau Roh Kudus menyampaikan aja, itu memang tugasnya, itu memang pekerjaannya. Tetapi dari pihak yang lain, dari pihak yang Allah langsung tahu maksudnya Roh Kudus. Allah itu adalah roh, benar nggak? Roh Kudus juga roh. Oh ya, itu ada. Allah itu roh dan Roh Kudus juga roh. Mereka punya komunikasi yang seringkali kita nggak tahu gimana caranya. Dan ini menurut bapak-bapak gereja dan para penafsir gitu ya, ini yang sering disebut dengan bahasa roh. Kalau Bapak Ibu belajar tentang Roh Kudus gitu ya, ini salah satu sering jadi topik seru gitu ya, tentang glosolali, yaitu bahasa yang dipakai Roh Kudus dalam hidup kita untuk menyampaikan tadi keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Allah yang menyelidiki hati, Allah yang menyelidiki pikiran kita, tahu maksudnya roh langsung. Kenapa? Itu bahasanya mereka. Kita nggak ngerti, ya enggak. Kita bukan roh. Tetapi Roh Kudus yang di dalam kita menyampaikan kepada Bapa. Dan ini yang penting. Allah memberikan pertolongan sesuai dengan yang kita perlukan. Kalau cuma dikomunikasikan, oke lah. Komunikasi dua pihak, oke. Tetapi bagi kita, ini yang penting. Diberikan pertolongan sesuai dengan yang kita perlukan. Yang ketiga, Allah bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Telah disampaikan oleh roh tadi ya, keluhan-keluhan kita. Allah tahu yang terbaik karena sudah tersampaikan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana caranya Allah bekerja. Allah mampu mendatangkan kebaikan dari situasi yang paling buruk. Tetapi ada syaratnya. Yaitu kita menerima Allah untuk bekerja sama dengan kita. Ini poinnya. Bekerja sama. Sunergeo itu artinya bekerja, Allah turut bekerja. Artinya Allah bekerja bersama kita. Artinya lagi, yang bekerja bukan satu pihak. Pemain musik saya persilakan. Yang bekerja bukan satu pihak. Tadi Bapak Ibu ingat, kita sudah katakan sama-sama, roh membantu. Roh membantu. Kalau membantu itu kan artinya ada bukan cuma satu pihak, tapi ada pihak lain yang turut sama-sama. Yaitu kita sebagai manusia, kita bekerja mewujudkan yang terbaik untuk hidup kita. Kita berusaha menjadi
diri kita yang paling baik di hadapan Tuhan. Dan Allah melalui Roh-Nya bekerja sama dengan Bapak Ibu, dengan saya, menghadirkan hal-hal yang paling baik dari diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah bekerja dengan kita supaya kita jadi the best version dari diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mempersiapkan perjamuan kita. Kau tak pernah mencobai. Amin. Lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencoba menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa pertolongan-Mu melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita, dan semua rencana-Mu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami percaya, kami mau belajar Tuhan
untuk selalu bekerja sama, sehingga Roh dapat membantu kami dalam kehidupan kami, Ya, benar, semakin Yesus. hari semakin memuliakan Tuhan. Haleluya, Terima Tuhan. kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Tuhan, benih yang ditaburkan dapat tertanam dan bertumbuh di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga kami sebagai anak Tuhan selalu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan memasuki perjamuan kudus. Bapa, sucikan hati kami sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Dan kami mau melalui perjamuan kudus ini Tuhan semakin mampu bekerja di dalam kehidupan kami, Amin. Haleluya, Yesus. sehingga kami dapat menjadi versi paling baik dalam kehidupan kami, karena karya Roh Kudus dalam kehidupan kami begitu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap melakukan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan material perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala. Kita junjung tinggi tubuh Kristus yang sudah tercurah bagi kita, yang sudah rela untuk menebus dosa kita. Kasih. Dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dalam Tuhan, jawablah pertanyaan ini dengan haleluya. Roti atau hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari atas kepala kita, dari tubuh Kristus yang penuh luka, mengalirlah darah yang mengampuni dosa Bapak Ibu, dosa saya. Darah yang begitu berharga dan menyucikan dosa-dosa kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Amen. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jawablah pertanyaan ini dengan haleluya. Cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama kembali bersekutu dengan-Mu dalam perjamuan kudus. Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menyucikan hidup kami sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kami dapat memberikan sukacita, dapat menikmati kebahagiaan, sehingga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini berada di Toraja. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu di mana-mana tempat. Tuhan telah mempercayakan, berikan kepadanya hikmat, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu hanya berasal dari Tuhan. Juga Tuhan pimpin hamba-Mu, Bapak Gembala, untuk perjalanan kembali ke tempat ini dengan selamat pada esok hari, sehingga hamba-Mu dapat kembali, dapat tiba dengan selamat di Tangerang dengan sehat, dengan tidak ada kekurangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa untuk pelayan-pelayan yang telah melayani pada hari ini. Tuhan, mereka telah memberikan hatinya, mereka telah memberikan hidupnya, waktu dan tenaga dan pikiran untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah, berkati masa depan mereka, berkati pekerjaan mereka, sehingga dengan talenta yang Tuhan kasih, mereka dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan, juga untuk perpuluhan-perpuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan, sesuai dengan cintanya kepada Tuhan, Tuhan akan membalas dan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami selanjutnya, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk permasalahan yang kami hadapi. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan datangi kami satu persatu. Tuhan jamah kehidupan kami, sehingga walaupun masalahnya tidak selesai saat ini, tapi kami merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.